Assalamualaikum Ki Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mboten napa-napa. Oke sahabatku semua ya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kala ini tentunya alhamdulillah beliau Ki Lurah Batur Kawilang Atmojo rawuh sebetulnya sudah sejak tadi, namun saya baru ya katakanlah menyempatkan guna untuk menyapa beliaunya tentunya ya, alhamdulillah dan terima kasih atas rawuhnya Ki Lurah. Bisa konduripun masalahnya ya. Enggak rawuh itu enggak melu teko kaya ngono pancen lagi omber ya kan wektune iki ya kaya ana sing ilang kaya ngono Ki Ajeng. Sini sandimun nggak apa-apa ya di biar anget ya, rame nggak apa-apa ya. Begini Ki Lurah ya, ya, saya akan mengajak ngobrol dan mungkin minta pendapat beserta penjelasan sedikit dari Ki Lurah tentunya yang ringan-ringan saja lah ya. Namun di kalangan kami bangsa manusia terkhusus yang awam mungkin banyak yang penasaran dan kepingin mengerti seperti apa sih pendapat Ki Lurah tentu. Ya. Salah satunya begini Ki Lurah. Dulu kan Ki Lurah sempat di bumi cukup lama tentunya kan. Dan mungkin seserawungan dengan sebangsa manusia. Manusia itu golongan kami tentunya. Ya. Pertanyaannya begini Ki Lurah. Apakah di masa dulu pernah ada golongan manusia yang mengalami mati suri gitu? Ya ada. Ada ya. Ada. Ya, makanya dulu begini. Ya. Ini pinter Ya. Ya. Mati sesaat. Cuman kalau dibiarkan mungkin ya bisa kebelabasan. Ada yang kayak gitu. Ya. Adapun yang sifatnya mati sesaat ya tanpa penanganan bisa kembali lagi tapi itu jarang terjadi, maksudnya persentasenya kecil kan begitu. Begitu. Kebanyakan memang ya mati yang disengaja begitu ya. Ya bisa dikategorikan mati suri. Iya maksudnya gini, mati yang belum terdaftar, mati yang belum titi wanci kalau bahasa Ki Lurah Batur ini belum waktunya ya. Baik itu karena kalau zaman dulu bukan karena santet, nggak ada santet ya biasanya itu karena terjadi pertarungan. Iya, jadi kalau peperangan itu kalangan besar, kalau pertarungan biasanya kan hanya sekelompok atau individu gitu. Itu bisa dikatakan ya mati suri karena bukan belum waktunya lah. Iya, bila mana pertarungan itu tidak terjadi kan mungkin tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ya, makanya ini ada kaitannya dengan kemarin pembicaraan pusaka kembang Wijaya Kusuma. Iya. Salah satu manfaat daripada pusaka kembang Wijaya Kusuma itu yaitu tadi ya untuk menghidupkan ya itu manusia ya, mohon maaf ini bahasanya istilah mudah ya, manusia yang mati atau meninggal, mati lah kalimatnya ya, mohon maaf ya gampang apanya ya, tadi judul mati suri, yang mati tapi belum titi wanci, belum waktunya, itu bisa untuk hidupkan lagi pada waktu itu ya, menggunakan sarana kembang Wijaya Kusuma gitu ya. Jadi intinya apakah ada ya ada itu. Iya ada kejadian memang mati yang belum titi wanci, mati suri lah. Dulu ada kejadian yang seperti itu begitu. Iya. Dan mati suri ini kan beraneka ragam. Iya. Ada yang mohon maaf ya, dia mati surinya ini karena tapa berata itu juga bisa dikatakan mati suri sebetulnya. Tapa berata dalam waktu yang lama lu Ajeng, maksudnya ini saya jelaskan sekali ya. Betul. Karena kayaknya arahnya ke situ kan begitu. Itu termasuk mati suri. Kenapa? Karena jasad tidak bisa menikmati kehidupan sama sekali. Ya, karena apa? Dia masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya hidup. Gitu loh. Kehidupan alam sukma begitu. Makanya ya mereka itu mengalami mati suri atau mati samar sebelum mati yang sesungguhnya.
Ya kalau mati sesungguhnya kan pindah alam, Iya, betul. begitu loh. Iya, iya. Cuman kalau mati suri itu kan mati samar. Karena apa? Dia tidak pindah alam, ya, tapi dia masuk ke alam lain, begitu. Tapi tidak pindah alam gitu loh. Gitu. Apakah itu yang barusan Kilora sedikit uraikan? Gitu. Saya pernah mendengar ada bahasa mati sak jroning urip. Apakah kategori yang seperti itu? Ya bisa dikategorikan mati sak jroning urip, boleh. Iya. Tapi cuman begini, mati sak jroning urip selain kejadian yang nyata, ini kan ada makna juga. Iya. Ya, makna juga. Makna daripada mati sak jroning urip itu apa? Gitu. Mematikan hawa nafsu dalam kehidupan untuk sesaat, begitu. Iya, ya dong. Ya, gitu. Jadi itu bisa dikatakan ya mati suri. Gitu. Lawannya nanti urip sak jroning pati, mati yang sesungguhnya, tapi tidak ada kematian. Walaupun mati itu kan jasadnya tetap mengalami kehidupan, begitu. Makanya ada kalimat ya mati samar itu ya mati suri, atau mati sak jroning urip, mati kang sejati, urip sak jroning mati, begitu. Begitu. Alhamdulillah uraiannya. Kami tentunya yang hidup di era zaman sekarang jadi sedikit lebih mengerti terkait fenomena yang seperti itu, Kilora. Iya. Ya. Jadi seperti itu sahabatku semua ya, sedikit akan terus kami bangun obrolan mendalami poin-poin terkait poin tersebut ya. Di zaman dulu Kilora tadi kan telah diuraikan bila mana ada kejadian seperti itu kategori mati suri dulu kan kalau bahasa saya mungkin menggunakan wasilah kembang Wijaya Kusuma Iya. guna untuk menjadi sarana atau sarono. Apakah masa itu dulu itu hanya dengan wasilah itu atau pernah terjadi ada dengan wasilah-wasilah yang lain? Ada ya. Iya. Cuman yang terkenal kembang Wijaya Kusuma. Ada juga yang pakai, mohon maaf, Iya. ya kekuatan Banyu Sungut Irayan. Ada juga. Iya. Cuman yang populer itu tadi lah, ya gitu. Karena ini kan ada masa. Iya. Gitu. Jadi sebelum ada masa Sungut Irayan itu kan Wijaya Kusuma sudah ada. Betul. Dan di saat ada masa ini yang punya Sungut Irayan, kembang Wijaya Kusuma ya juga masih ada ya, bahkan sampai sekarang, tapi ya di kayangan gitu maksudnya. Sinambi nyambung. Onge maksud kula Iya. kaya ngono, sandimun mlongo. Iya. Maaf sahabatku ya, Sinambi nunggu supaya makin remaket sambil ngeses. Jadi seperti itu sahabatku semua ya. Terus kami akan sedikit mengharap arahan ataupun ya pitutur dari beliau Ki Lurah Batur Kawilang Atmojo tentunya terkait banyak hal. Tukar kawruh lah iya. Sebetulnya kalau pitutur itu kan seolah-olah yang satu itu mahir, yang satu itu bagaimana Kak konotasinya nanti. Iya. Tukar kawruh untuk mencocokkan lah. Iya lah Ki Ageng. Lu Ki Ageng koyo. Iya. Mbah Batur ya si Ki Lurah urung Ki Ageng. Monggo dilanjutkan. Iya. Teringat dulu kejadian yang pernah Ki Lurah ketahui terkait fenomena mati suri lah bahasanya. Itu apakah pernah diingat dan bisa diceritakan, itu bisa diupayakan menggunakan wasilah, contoh dua benda tadi, kembang Wijaya Kusuma beserta yang satunya lagi itu, apakah ada limit tenggang waktu kalau belum sekian jam atau sekian hari begitu Ki Lurah? Oh tidak. Tidak. Jadi mohon maaf ya, bila mana ada yang mengalami kayak gitu, itu seandainya lama menunggukan dapat ini tadi, karena ini kan harus minta tolong sama yang megang ya, sama yang punya, dan atas izin yang punya kan begitu. Betul. Ini kadang-kadang kan begini ya kan, itu butuh waktu yang lama berhari-hari. Apakah masih bisa untuk dipulihkan kan begitu? Dengan catatan mohon maaf ya, jasadnya itu masih memungkinkan ya kan? Masih. Cuman bedanya kalau zaman dulu mohon maaf ya Gang, ini awet-awet ya Gang. Gitu ya. Awet-awet. Gitu. Artinya tidak ada limit waktu tertentu lah begitu. Tidak. Sekalipun itu matinya karena perang. Ya karena apa? Ya mungkin udah lepas total, tapi di situ masih ada catatan, masih punya hak kesempatan untuk hidup begitu. Gitu. Tapi kalau tadi yang mati suri dalam arti
Tapa Brata itu nggak pala itu ya memang udah iya nanti kembali Nanti lagi bangun sendiri ya lah. bangun sendiri itu iya. Terus tambahan Kilurah biar Sandimun khususnya di sini tambah wawasan. Karena kan Kilurah dulu pernah menyaksikan seperti itu. Iya. Setelah proses bangunnya atau kembalinya si manusia ini dari proses tersebut, apakah pernah ditanya dulu bagaimana yang dirasakan ataupun apa yang dialami, begitu pernah diceritakan atau tidak? Ya, yang pastinya mereka itu tahu kalau mereka itu sebetulnya sudah lepas dari badan. Oh, seperti itu ya. Iya. Cuman mereka itu nggak punya hak untuk menceritakan kemana mereka. Oh, biasanya untuk pengalaman pribadi begitu. Iya, gitu. Memang ya mungkin itu tidak ada izin dalam pemikiran dia, tidak ada. Jadi kesannya seolah-olah dia seperti tidur saja. Begitu. Beda kalau yang Tapa Brata Jageng itu tanpa melalui proses, kalau memang udah waktunya dia akan kembali. Tentunya itu banyak cerita. Karena dia memang masuk ke kehidupan lain. Iya. Karena tujuan Tapa Brata itu selain untuk mendekat kan untuk melihat sih. Betul. Gitu loh. Tentunya ya setelah siap Tapa Bratanya otomatis dia akan bisa mengisahkan apa yang dilihatnya gitu ya. Iya. Itu seperti itu. Terus sedikit urean saya perdalam Kilurah biar mungkin ya bangsa kami manusia di era zaman sekarang itu lebih memahami fenomena tersebut. Ya. Dulu itu yang pernah mengalami seperti itu, apakah beliau-beliaunya dulunya itu yang memang konotasi umurnya sudah cukup banyak atau terkadang masih sedikit umurnya mengalami itu? Yang masih muda ada, yang sudah tua ada. Begitu ya. Karena pada waktu itu terjadi kan karena pertarungan kebanyakan. Pertarungan gitu. Jadi yang namanya pertarungan ya diawali karena adanya masalah begitu. Jadi biasanya ini dari zaman para penguasa pada waktu itu begitu ya gitu. Ya ada penguasa yang muda, ada yang tua kan begitu. Cuman kebanyakan ya yang udah sepuh-sepuh lah begitu ya. Iya. Tapi karena dia memang belum wanci, walaupun sepuh masih punya hak kesempatan untuk hidup. Bila mana memang bisa kasih sarana untuk kembali kan boleh saja. Iya. Gitu. Terus tambahan sedikit terkait poin ini Kilurah. Bila mana fenomena seperti itu terjadi di masa-masa zaman akhir seperti ini, kita bangsa manusia menyikapinya harus bagaimana sih Kilurah? Karena beberapa kali kadang ya kita mungkin pernah mendengar orang pernah mengalami seperti itu gitu di luaran sana begitu. Apakah ada mungkin ya pitutur ataupun petunjuk lah begitu? Ini kembali ke masa ya begitu. Ya, bila mana sekarang terjadi ya hal-hal seperti itu mungkin karena memang masanya sudah tidak seperti dulu. Iya. Ya bisa dikatakan itu udah takdir begitu ya. Oh iya. Berarti kan memang sudah kehendak alam, udah waktunya lah ya. Jadi bisa dikatakan kejadian seperti itu pada zaman sekarang sudah bisa dikatakan memang itu ya memang udah jalan menuju ke janjinya atau ke ajalnya begitu. Seperti itu. Iya. Karena memang masanya udah seperti itu. Tapi kalau waktu dulu zamannya Kilurah kan memang beda karena memang maksudnya perkembangan penduduk itu sangat dibutuhkan masih gitu loh. Iya. Karena termasuk masa-masa merintis sebetulnya menyusun dia. Iya. Gitu loh. Ya, alhamdulillah. Jadi terkhusus saya tambah wawasan, Sandimun jelas tambah juga wawasan baru dan semoga panjenengan semua sahabatku semua ya mungkin bisa tambah juga pengetahuan atas urean dari beliau Kilurah Batur tentunya. Terkait poin itu Kilurah ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Oke, untuk memperjelas. Iya. Ya, ini tadi yang bisa dikatakan itu proses seperti itu mungkin dikatakan udah jalan menuju ajalnya ataupun takdir kan zaman sekarang. Iya. Sebelum ini ratusan tahun yang lalu itu kan sebetulnya ratusan tahun yang lalu
bukan zamannya Ki Lurah. Iya. Itu masih ada kejadian yang sebetulnya kejadian seperti itu masih bisa hidup. Seperti itu ya. Iya, makanya di situ ada yang dalam bentuk keilmuan tentunya gitu Oh, loh. pakai itu ya. Iya, makanya ada yang namanya rawi rontek. Pancasona. Seharusnya kan meninggal dan sempat meninggal tapi hidup lagi dengan cara menyatu lagi kalau rawa rontek. Iya. Gitu. Begitu juga dengan pancasona, walaupun tubuh terpisah, yang penting ada hembusan angin kan menyatu lagi begitu loh Ki Ageng. Itu aja sudah beda dengan zamannya Ki Lurah prosesnya begitu. Iya, tidak Gitu. menggunakan bunga Wijaya Kusuma dan Iya. yang satunya lagi. Iya betul. Jadi ya pada waktu itu seperti itu Ki Ageng. Jadi kadang-kadang dibunuh dia mati habis itu hidup lagi karena ada kemampuan pancasona atau rawa rontek ya gitu. Karena itu memang belum saatnya. Tapi di saat-saatnya jalan jatuh meninggal. Iya. Contoh ya. Atau sakit meninggal karena memang udah saatnya begitu. Dan pada waktu itu memang masanya seperti itu. Tapi untuk saat ini biar jangan salah paham ya memang ya apa yang terjadi ya memang itulah udah masanya apa yang terjadi memang itulah proses menuju ajalnya begitu ya. Iya. Bila mana ada kejadian mati suri biasanya ya itu terjadi nanti tanpa solusi apapun maka dia akan terbangun dengan sendirinya begitu. Iya. Makanya setiap masa itu tak pasti berbeda walaupun ada kejadian yang sama begitu ya. Oke, saya ulang balik. Terima kasih atas uraian penjelasannya. Saya akan melanjutkan dengan poin yang berbeda. Boleh, nggih. Terima kasih Gus Iman. Semoga channel makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Lana masa maju terus. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya.